Assalamualaikum, hai. Untuk alur film kali ini, lagi-lagi saya akan alurkan film yang cukup sedih tetapi tetap menginspirasikan untuk para penonton semua. Channel ini saya khususkan untuk film-film sedih. Nah, untuk film sedih yang satu ini berasal dari Jepang yang berjudul A Litter of Tears tahun 2005. Menceritakan tentang seorang gadis yang mempunyai sebuah penyakit yang merubah hidupnya. Bagi yang sedang bersedih, tetaplah semangat karena akan indah pada waktunya. Dan bagi yang sedang senang, semoga selalu happy. Kalau kalian suka alur film ini, mohon bantu saya untuk subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih semangat lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu ada info sedikit. Jepang mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Setiap musim berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Jadi, musim-musim ini akan ada berkaitan dengan film ini. Yuk kita mulai. Diceritakan pada musim panas ada seorang gadis bernama Aya yang berusia 14 tahun. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah mempunyai adik perempuan dan lelaki, serta mempunyai ibu dan ayah yang sangat perhatian kepadanya. Setelah selesai sarapan, ayah dan adik-adiknya berangkat ke sekolah. Di sini terlihat ayah berjalan tak seimbang sehingga dia menabrak dinding pintu. Ibu pun merasa ada yang aneh. Mereka pun berangkat ke sekolah. Beberapa menit kemudian ada seseorang yang membuka pintu rumah. Ibu berpikir mungkin itu anaknya yang ketinggalan sesuatu. Ternyata itu ialah ayah yang sedang menangis karena dagunya terluka dan berdarah. Kemudian ibu membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan dagu ayah hanya tergores. Namun kebiasaannya manusia yang terjatuh akan menggunakan tangan sebagai penahan dari jatuh. Tetapi tidak dengan ayah. Tangan ayah sama sekali tidak terluka. Ini berarti ayah mendarat dengan dagunya. Dokter menyarankan agar ayah dibawa ke dokter spesialis. Mendengar itu, ibu pun merasa cemas. Pada keesokan paginya, ibu membawa ayah ke rumah sakit spesialis. Di sana, ayah diperiksa oleh dokter. Dokter ini bernama Hiroko. Dokter melakukan beberapa tes untuk ayah. Ayah diminta untuk menunjuk hidungnya menggunakan jari kiri dan kanan tetapi dengan mata tertutup. Dan hasilnya, jari kanan ayah tidak menyentuh hidungnya dan jari kiri menyentuh hidungnya tetapi kurang tepat. Lalu ayah diminta berdiri dengan mengangkat sebelah kakinya. Terlihat ayah sedikit susah untuk menyeimbangkan badannya. Kemudian dokter membawa ayah untuk CT scan otaknya ayah. Di perjalanan pulang, ayah merasa sangat lega karena pemeriksaan kesehatannya sudah selesai. Dan dia berkata dia tidak akan pernah datang ke rumah sakit lagi. Namun kebahagiaan ayah tidak sama dengan ibunya. Ibu pun teringat kata-kata dokter saat ayah di-scan otaknya. Dokter menunjukkan hasil scan otak ayah. Dia mengatakan bahwa otak kecil ayah semakin menyusut, yang mana otak kecil ini berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan, koordinasi, dan refleks sederhana. Dokter mengatakan lagi bahwa ayah menderita penyakit ataxia spinocerebellar, yaitu kelainan genetik di otak yang akan hancur. Ibu bertanya apa yang akan terjadi pada ayah. Dokter menjawab untuk saat sekarang ini ayah akan merasa pusing dan goyah. Ketika keadaannya semakin memburuk, ayah tidak akan lagi mampu untuk berdiri dan berjalan serta kehilangan kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Pada akhirnya, ayah akan terbaring di tempat tidur dan mengalami pneumonia atau sulit untuk bernafas. Mendengar itu, ibu pun memohon agar dilakukan operasi otak. Tetapi dokter menjawab bahwa penyakit ini belum ditemukan penyebabnya.
maka tidak ada obatnya. Dokter mengatakan penyakit ayah akan berlangsung secara perlahan-lahan, mungkin 2 atau 3 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Mendengar itu, ibu pun menangis. 1 tahun berlalu. Pada musim semi, ayah ketika ini berusia 15 tahun. Dia baru saja lulus dari sekolah SMP. Penyakit yang dideritanya semakin kelihatan. Ayah tidak dapat berjalan dengan benar. Dr. Hiroko mengucapkan selamat atas kelulusan ayah. Dokter mengatakan lagi akan ada banyak pengalaman yang ayah akan tempuhi. Walau bagaimanapun, dokter tetap meminta ayah untuk selalu datang ke rumah sakit, meskipun ayah sedang ujian atau sedang merasa sehat. Dokter menjelaskan mungkin ayah akan sulit untuk berjalan, bahkan akan membataskan kegiatan harian ayah dan mungkin ayah akan marah atas perubahan yang terjadi. Dokter berusaha menyemangati ayah dengan berkata setiap manusia ada kesulitannya masing-masing, maka ayah jangan merasa sendirian. Dengan lembut, ayah menjawab meskipun dia sakit, dia tetap merasa beruntung. Dokter dan ibunya pun tersenyum. Lalu dokter memberikan sebuah buku harian untuk ayah. Dokter meminta ayah untuk menuliskan kegiatannya, perasaannya ke dalam buku itu. Karena dengan menulis ayah akan berasa lebih baik. Ayah pun sangat senang menerima buku itu. Dia akan menuliskan semua impiannya di masa depan di dalam buku itu. 勉強しなさい。お母さん。Pada keesokan harinya di sekolah saat pelajaran olahraga, ayah tidak bisa mengikuti pelajaran itu karena penyakit yang dideritainya. Lalu saat berjalan ke kelas, ayah didampingi 2 orang temannya. Ayah meminta maaf karena memperlambat jalan teman-temannya. Temannya itu berkata tidak mengapa karena mereka ialah teman. Awalnya ayah selalu dibantu temannya untuk pergi ke kelas, tetapi lama-kelamaan temannya tidak lagi dapat membantu ayah. Ayah pun meluahkan ke dalam buku hariannya. 1 tahun kemudian, pada saat ini musim panas kembali. Ayah berumur 16 tahun. Di rumah sakit, ayah menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Akhir-akhir ini, ayah merasakan bahwa setiap pagi kakinya akan kram. Dan ketika makan dengan cepat dia akan tersedak. Dokter bertanya, apakah ada perubahan yang ayah rasakan saat berjalan? Ayah menjawab, kalau dia tidak konsentrasi dalam berjalan, maka dia akan merasa seolah-olah terjatuh. Dokter memahami apa yang ayah rasakan. Ketika itu, ayah ingin bertanya sesuatu kepada dokter, tetapi dokter langsung memotong obrolan ayah dengan berkata, ayah harus tetap menulis apapun yang ayah rasakan ke dalam buku hariannya, karena itu boleh dapat membantu dalam perawatan, bahkan mungkin saja bisa mempersingkat rawat inap ayah nanti. Sesampainya di rumah, ayah memeluk anjingnya. Ayah berkata bahwa dia lagi-lagi gagal untuk bertanya kepada dokter tentang penyakit apa yang dia derita. Beberapa hari kemudian, pada cuti musim panas, ayah harus masuk ke rumah sakit untuk terapinya selama liburannya. Dengan lembutnya, ayah bertanya kepada ibunya, apakah dia bisa sembuh? Ibu tidak bisa menjawab. Ibu pun mengatakan ayah tetap harus menuliskan apapun ke dalam buku hariannya. Hari demi hari ayah lalui kehidupan di rumah sakit. Saat sudah selesai bertemu dokter, ketika ayah mau keluar dari ruang dokter, ayah pun bertanya kepada dokter. Dia menanyakan penyakit apa yang dia derita. Dengan terpaksa, dokter mengatakan bahwa penyakit ayah akan membuat ayah tidak akan bisa berjalan lagi dan berdiri lagi. Mendengar itu, ayah terdiam dan menangis.
Dengan cepatnya dokter berusaha memberi semangat dengan mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan segera terjadi. Jika ayah meneruskan perawatannya, maka akan memperlambat kerusakan. Saat dokter ingin memperjelaskan lagi, ayah langsung mengucapkan terima kasih kepada dokter dan ayah pun pergi dengan kesedihan. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya ayah bisa pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, dia bertanya kepada dokter, berapa lama lagikah dia bisa berjalan, dan ketika dia tidak bisa berjalan nanti, apakah ada pekerjaan untuknya? Dokter menjawab, tentu saja ada, banyak pilihan yang ayah akan dapat. Dokter mengatakan lagi, dia akan berusaha mencari penyembuh penyakit ayah. Ayah harus bersemangat dan jangan pernah menyerah. Ayah pun tersenyum. Pada pagi harinya, ibu ayah menghantar ayah ke sekolah sampai ke kelasnya, karena ayah tidak lagi bisa berjalan sendirian. Saat pulang, ada seorang murid bernama Sachiko. Sachiko berkata dia akan membantu ayah naik bus karena bus Sachiko sama dengan bus ayah. Ayah pun mengucapkan terima kasih. Saat berjalan menuju bus, ayah terjatuh karena ikut lari dengan Sachiko untuk mengejar bus. Tiba-tiba ada seorang bibi yang menolong ayah. Bibi itu pun membawa ayah ke tokonya yang tidak jauh dari sekolah ayah. Ya, それは困ります。 Kemudian ayah dijemput ibunya. Ibunya sangat berterima kasih kepada bibi itu karena menolong ayah. Bibi itu berkata ayah sangat kesulitan untuk sekolah dengan penyakit yang dideritainya. Lalu dengan sedih ibu berkata dia tidak bisa menjemput ayah di sekolah karena dia harus bekerja. Mendengar keluhan ibunya ayah, bibi pun menyarankan agar ayah untuk menunggu di tokonya sampailah ibunya datang selesai bekerja nanti. Awalnya ibu menolak, tetapi bibi mengatakan bahwa ayah bisa menjadi teman ngobrolnya nanti. Mendengar itu ibu pun setuju. Di musim gugur ketika ini ayah sudah berusia 16 tahun. Pada sore harinya ayah dan teman-temannya berkumpul di toko bibi. Temannya berkata bahwa ayah sudah menjadi tanda di toko itu. Lalu bibi berkata seharusnya dia membayar ayah. Ayah menjawab dia tidak boleh mengambil uang dari bibi karena Tuhan akan marah kepadanya. Ayah berkata bahwa dia tahu dia tidak bisa bekerja, dia hanya bisa menolong orang yang memerlukan bantuannya. Jadi dia melakukannya dengan sukarela dan tidak perlu dibayar. Mendengar itu, bibi dan teman-temannya pun terdiam. Lalu bibi mencairkan suasana dengan memberikan roti gratis untuk mereka semua. Mereka pun tertawa bersama. Kemudian ayah dan adiknya baru saja pulang dari sekolah. Ketika mereka mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba mereka tidak sengaja mendengar obrolan guru ayah dengan orang tuanya. Guru berkata bahwa sekolah tidak bisa memfasilitaskan untuk orang cacat. Sekolah sudah berusaha meminta kepada pemerintahan, tetapi pemerintahan tidak bisa melakukannya dengan cepat. Jadi dengan terpaksa pihak sekolah meminta ayah mencari sekolah yang cocok dengannya. Mendengar itu, ibu ayah marah dan kecewa. Dia berkata sekolah hanya ingin membuang ayah. Walaupun ibu memohon dan berjanji akan berusaha untuk ayah ke sekolah, dan begitu juga dengan ayah, tetap saja sekolah tidak bisa lagi menerima ayah. Lalu ayah-ayah meminta untuk guru menyudahi pembicaraan itu.
Sebelum guru keluar, dengan terpaksa guru berkata bahwa sekolah sudah lelah untuk menolong ayah. 失礼します。でもあやちゃんは高校生だよ。 Mendengar itu tentu saja ayah bersedih. Dia berkata kepada gurunya bahwa dia sangat senang ke sekolah serta dia memerlukan teman-temannya. Dan ayah meminta maaf kepada sekolah karena telah merepotkan mereka semua. Pada musim dingin, akhirnya ayah harus berpindah ke sekolah khusus. Terlihat teman-teman kelasnya menangis. Ayah mengucapkan terima kasih, serta ayah sangat bahagia memiliki teman-teman yang selalu menolongnya. Ayah berkata sebenarnya dia tidak mau pindah dari sekolah ini, tetapi ayah tidak mempunyai pilihan. Teman-teman ayah pun meminta maaf karena tidak bisa melakukan apapun untuk ayah. Kemudian ayah pergi berpamitan kepada bibi. Ayah menceritakan apa yang terjadi. Bibi pun hanya bisa menangis. Pada musim semi, ayah terlihat sudah bangun lebih awal daripada teman-temannya. Ayah sudah berada di sekolah khusus. Selesai sarapan pagi di kantin sekolah, ayah membuka jendela. Dia menyapa gurunya dengan berkata bahwa hari ini hari yang sangat cerah. Gurunya pun merasa hal yang sama. Hari demi hari ayah lalui di sekolah. Dia selalu semangat untuk melakukan kegiatannya. Tetapi terlihat langkah kaki ayah semakin lama semakin lambat. Bahkan dia terlambat datang ke perpustakaan untuk meminjam buku, tetapi perpustakaan sudah tutup. Bukan itu saja, tutur kata ayah pun semakin tidak jelas. Ketika berjalan menuju ke kamarnya, ayah terjatuh di koridor sekolah. Hal itu pun disadari oleh gurunya. Guru ini bernama Sato. Ibu Sato sengaja tidak menolong ayah karena ayah harus berdiri dengan sendiri. Saat ayah ingin berdiri, saat itulah air matanya jatuh. Pada musim gugur, ketika ini ayah sudah berusia 18 tahun. Terlihat ayah dan teman-temannya sedang membuat persiapan untuk persembahan mereka di akhir sekolah nanti. Saat ayah melakukan tugasnya, ketika itu ada terjadi kesalahpahaman antara guru dan murid. Murid perempuan itu bernama Atsuko. Dia berkata apakah salah kalau dia mendapatkan bantuan? Orang normal seperti guru tidak akan paham dengan orang seperti mereka. Bahkan ketika mereka keluar dari sekolah nanti, masyarakat tidak akan paham dengan keadaan mereka. Ibu Sato berkata bahwa memang mereka orang normal tidak akan paham dengan situasi mereka. Maka Ibu Sato meminta agar muridnya melakukan apapun dengan sendiri. Jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Mendengar itu, para murid di sana pun terdiam. Pada malam harinya, ayah menemani temannya untuk menyelesaikan dekorasi persembahan mereka nanti. Seharusnya ayah dan 2 orang temannya harus berada di kantin, tetapi mereka asyik menyelesaikan tugasnya. Karena mereka tidak ada di kantin, Atsuko dimarahi oleh Ibu Sato. Ibu Sato berkata, walau bagaimanapun mereka harus tepat waktu. Dengan kesal, Atsuko pun mencari ayah dan yang lainnya. Lalu Atsuko pun menemui ayah dan yang lainnya.
Karena lelah dengan semua itu, Atsuko lebih memilih menolong teman-temannya daripada kembali ke kantin. Kemudian tidak sengaja ibu Sato lewat, dia pun tersenyum melihat ayah dan yang lainnya tertawa bersama. Akhirnya persembahan pun diadakan. Minna, arigatou. Ganbatta ne. Omedetou. Pada musim panas, ayah sudah berusia 19 tahun. Saat ini ayah sudah berhasil lulus dari sekolah khususnya. Di rumah ayah mencoba bernyanyi untuk melatih tutur katanya. Karena ibu berkata bahwa akhir-akhir ini ayah mulai berbicara dengan sangat lembut. Mungkin ini karena ayah sendirian di rumah. Ibunya ingin berhenti bekerja, tetapi ayah tidak mengizinkan. Ayah berkata bahwa dia baik-baik saja. Saat di SMA, ayah ingin sekali masuk ke university, tetapi dia sadar dengan keadaannya yang tidak memungkinkan. Dia ingin sekali seperti ibunya yang dapat menolong orang-orang. Mendengar itu pun ibu menangis. Pada pagi hari di rumah sakit, terlihat ayah sedang melakukan terapinya. Ada seorang kakek yang tersenyum melihat ayah yang tidak putus asa. Lalu selesai terapi, ayah kedatangan seorang dokter muda bernama Kobayashi. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, datanglah dokter Hiroko. Dokter Hiroko bertanya, mengapa dokter Kobayashi berada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di departemen bedah? Ayah menjawab bahwa Kobayashi tersesat lagi di rumah sakit. Hal itu pun ditertawakan oleh suster dan dokter. あら、勉強中の身だから許してあげて。自分で探しなさい。 Hari-hari ayah selalu diisi dengan kehadiran dokter Kobayashi. Pada keesokan paginya di tempat terapi, ayah terlihat susah untuk berjalan dan tiba-tiba dia hampir terjatuh. Dia berkata kepada perawatnya bahwa tangan kirinya susah untuk digerakkan. Hal itu pun dimaklumi oleh perawat. Dia meminta ayah untuk berjalan dengan pelan-pelan. Ketika terapi sudah selesai, ayah pergi keluar rumah sakit untuk menikmati suasana di luar. Lalu dia melihat dokter Kobayashi. Ayah sangat senang melihat dokter Kobayashi. Tetapi senyumnya ayah langsung pudar ketika ada suster yang datang mendekati dokter Kobayashi. Ayah pun merasa cemburu. Lalu ayah menghubungi keluarganya. Ayah sangat sulit untuk menekan tombol, tetapi dia tetap berusaha untuk menekannya. Namun tiada yang mengangkat teleponnya ayah. Ayah pun pergi ke taman yang berada di rumah sakit. Saat itu ada seorang anak kecil berkata kepada ibunya bahwa dia ingin duduk di kursi roda seperti ayah. Ibunya menjawab, kamu tidak akan bisa berjalan atau berlari jika ingin seperti perempuan itu. Mendengar itu, ayah pun bersedih, ditambah lagi dengan baterai kursi roda sudah habis. Kemudian dokter menunggu ayah. Setelah ayah datang, dokter bertanya tentang kabar ayah selama di rehab. Ayah menjawab sangat sulit, tetapi dia tetap berusaha. Lalu ayah bertanya kepada dokter. Dengan nada terbata-bata, ayah berkata, apakah dia bisa menikah? Dokter terdiam sejenak. Karena tidak mau ayah terus berharap, dokter pun menjawab dengan sebenar-benarnya. Dokter berkata, ayah tidak akan bisa menikah.
Karena kondisi ayah tidak akan sembuh, malahan akan semakin parah. Terapi yang ayah jalankan hanya membantu untuk menunda saja. Lalu dengan nafas panjang, ayah mengucapkan terima kasih kepada dokter atas kebenaran yang harus dia dengar. Dokter serta ayah pun menangis. Pada suatu hari, ayah pun bisa pulang ke rumahnya. Ibu telah mempersiapkan kamar untuk ayah. Ketika siang harinya, ayah mencoba melatih vokalnya. Tetapi hal itu disalah anggap oleh adik-adiknya. Mereka berpikir ada yang terjadi pada ayah. Ayah pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya melatih vokalnya. Mereka pun tertawa bersama. Kemudian pada malam harinya, ayah masih menulis buku hariannya, meskipun ayah sulit untuk menulis. Ketika ibu memijat kaki ayah serta ibu bercanda dengan ayah, tetapi ayah hanya diam. Ibu pun bertanya, ada apa dengan ayah? Ayah pun melihat ke arah buku hariannya. Satu persatu ibu membaca diari ayah. Dalam diari itu, ayah menceritakan tentang teman-teman gurunya serta keluarganya yang membantu ayah dan Dr. Hiroko. Meskipun dia merasa sedih dengan penyakit yang dideritanya, namun dokter tetap memberi semangat serta berkata jujur kepada ayah. Keinginan ayah hanyalah dia ingin hidup lebih lama dan ingin merasakan detak jantungnya. Ayah sangat ingin membantu orang-orang, tetapi dia sadar tentang penyakitnya ini. Membaca diari ayah, ibu hanya bisa menangis. Pada musim semi, ketika ini ayah sudah berusia 20 tahun. Dia masuk ke rumah sakit. Terlihat ayah sangat lemah. Lalu ayah berkata kepada ibunya bahwa dia masih ingin hidup. Mendengar itu, ibu berusaha menahan tangisannya, tetapi ibu tidak bisa menahannya. Dia berkata, ayah harus bertahan, ibu akan selalu di sisi ayah. Ayah pun mengucapkan terima kasih ibu. Gambaro. Itulah akhir kisah seorang gadis yang mengidap penyakit langka. Meskipun ayah sakit, dia tetap semangat untuk mempunyai cita-cita. Pesan yang boleh kita ambil ialah coba pahami situasi orang yang tidak seberuntung kita. Jika kita paham, maka kita akan selalu bersyukur. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video seterusnya. Bye. 세상은 따뜻해 나의 곁에